Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Sherlyn Nurrahmi sebagai moderator dari kelompok 3. Materi kali ini yang akan kami bahas yaitu menghadapi persaingan. Materi pertama dipersilakan. Saya Siti Zahra Maulidina. Saya akan menjelaskan tentang kekuatan kompetitif. Michael Porter mengidentifikasi 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang intrinsik atau nilai atau harga barang yang digunakan untuk membuat uang atau barang, sebuah pasar atau segmen pasar. Lalu ada kekuatan kompetitif. Yang pertama ada pesaing industri atau ancaman mobilitas. Yang kedua ada pendatang baru potensial atau mohon maaf. Yang pertama ada pesaing industri atau rivalitas segmen. Yang kedua ada pendatang baru potensial atau ancaman mobilitas. Yang ketiga ada produk pengganti atau ancaman produk pengganti. Yang keempat ada pembeli atau kekuatan pembeli. Yang kelima ada pemasok atau kekuatan pemasok. Lalu ancaman yang terkandung dalam kekuatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ancaman rivalitas segmen yang intens, yaitu sebuah segmen dianggap tidak menarik jika sudah berisi banyak pesaing yang kuat. Segmen dianggap lebih tidak menarik jika segmen itu stabil atau menurun. Jika kapasitas pabrik harus ditambah dalam skala yang besar, jika biaya tetap atau penghalang untuk keluar tinggi, atau jika harus menanggung resiko yang besar untuk tetap berada dalam segmen tersebut. Yang kedua ada ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru, kasus paling buruk adalah ketika penghalang untuk masuk rendah dan penghalang untuk keluar tinggi. Lalu yang ketiga ada ancaman produk pengganti. Produk pengganti memaksa perusahaan memberikan batasan pada harga. Jika kemajuan teknologi atau persaingan meningkat dalam industri, produk pengganti harga akan turun. Yang keempat, ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Daya tawar pembeli tumbuh ketika mereka menjadi lebih terorganisasi atau terkonsentrasi, ketika produk memiliki bagian yang signifikan dari biaya pembeli. Yang kelima, ancaman daya tawar pemasok yang semakin besar. Pemasok cenderung kuat ketika mereka terkonsentrasi atau terorganisasi. Pertahanan terbaik adalah dengan membangun hubungan yang sama-sama menguntungkan dengan pemasok atau menggunakan berbagai sumber pasokan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi pesaing. Yang pertama, pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Pesaing dapat dilihat dari sudut pandang. Yang pertama yaitu ada industri. Suatu kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau kelas produk yang merupakan pengganti erat satu sama lain. Kemudian pasar. Perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Pesaing pasar, yaitu ada pesaing aktual dan pesaing potensial. Pesaing aktual merupakan perusahaan atau entitas yang sudah aktif bersaing di pasar yang sama dengan saat ini. Pesaing potensial merupakan perusahaan atau entitas yang belum bersaing secara langsung dengan saat ini, tetapi memiliki potensi untuk masuk ke pasar Anda di masa depan. Selanjutnya, perusahaan perlu menentukan.
Strategi. Kelompok strategi sekelompok perusahaan mengikuti strategi yang sama dalam pasar sasaran tertentu. Pemahaman pentingnya, yang pertama ketinggian penghalang untuk masuk berbeda untuk setiap kelompok. Yang kedua, jika perusahaan berhasil memasuki sebuah kelompok, anggota kelompok itu menjadi pesaing kuncinya. Selanjutnya itu tujuannya, banyak faktor yang membentuk tujuan pesaing, termasuk ukuran, sejarah, manajemen saat ini, dan situasi keuangan. Kemudian ada memaksimalkan laba, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa bauran tujuan atau profitabilitas, pangsa pasar, arus kas, dan teknologi layanan. Kemudian kekuatan dan kelemahan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi tentang kelemahan dan kekuatan pesaing. Secara umum, perusahaan harus memperhatikan 3 variabel ketika menganalisis pesaing, yaitu yang pertama ada pangsa pasar atau share of market, pangsa pasar pesaing. Yang kedua ada pangsa pikiran, share of mind, persentase pelanggan, yang menyebut nama pesaing dalam merespon pernyataan. Contohnya, sebutkan nama perusahaan yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda di industri ini. Yang ketiga, pangsa hati atau share of heart, persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam merespon pernyataan. Menyebutkan nama pesaing dalam merespon pernyataan, contohnya yaitu sebutkan nama perusahaan dari mana Anda lebih suka membeli produk. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Cipta. Baik, selanjutnya memilih pesaing. Yang pertama ada kuat melawan lemah. Sebagian perusahaan membidik pesaing yang lemah karena memerlukan sumber daya yang lebih sedikit untuk setiap titik pangsa yang didapatkan. Tetapi perusahaan juga harus bertarung dengan pesaing kuat agar dapat mengejar perusahaan terbaik. Bahkan pesaing kuat tetap mempunyai beberapa kelemahan. Dan yang kedua ada dekat melawan jauh. Sebagian besar perusahaan pesaing dengan pesaing yang paling mirip dengan mereka. Dan ketiga ada baik melawan buruk. Semua industri memiliki pesaing baik dan buruk. Pesaing baik bermain secara aturan industri, mereka menetapkan harga sesuai dengan biaya dan mereka mempunyai industri yang sehat. Pesaing buruk berusaha membeli pangsa dan tidak menghasilkannya. Mereka mengambil banyak resiko, mereka berinvestasi dalam kapasitas berlebih. Mereka merusak keseimbangan industri. Persaingan dekat terjadi antara pesaing yang memiliki produk atau layanan yang berupa dan menargetkan pasar yang sama. Sementara persaingan jauh terjadi antara pesaing yang beroperasi dalam industri atau pasar yang berbeda tetapi memiliki dampak yang sama pada pelanggan dan pemain pasar tertentu. Persaingan dekat. Contoh persaingan dekat itu 2 merek, yaitu smartphone terkemuka seperti Apple dan Samsung. Kedua perusahaan ini menawarkan produk yang serupa, yaitu smartphone, dan menargetkan segmen pasar yang sama, yaitu konsumen yang mencari perangkat pintar. Persaingan jauh, sebagai contohnya, persaingan jauh mempertimbangkan persaingan antara bioskop dan platform streaming video seperti Netflix. Meskipun kedua jenis bisnis ini beroperasi dalam industri yang berbeda, yaitu berhiburan, keduanya bersaing untuk menarik perhatian dan waktu luang pelanggan yang sama. Di sini sebagai bagian analisis persaingan, bagian analisis persaingan, perusahaan harus mengevaluasi basis pelanggan dan memikirkan pelanggan mana yang mereka lepas dan mana yang ingin dipertahankan. Salah satu cara untuk membagi basis pelanggan adalah berdasarkan apakah pelanggan itu berharga atau rentan menciptakan kisi terdiri dari 4 segmen. Setiap segmen menyarankan kegiatan kompetitif yang berbeda. Nah, di sini ada memilih pelanggan, itu ada
bagian yang rentan dan tidak rentan, ada bagian yang berharga dan tidak berharga. Jadi di sini untuk bagian yang rentan dan berharga itu ada pelanggan ini menguntungkan tetapi tidak sepenuhnya senang dengan perusahaan. Jadi pelanggannya itu menguntungkan sebuah perusahaan tapi tidak puas dengan suatu produk perusahaan itu. Maka salah satu caranya itu, solusinya itu kita cari dan atasi sumber kerentanan mereka untuk mempertahankan mereka. Jadi kita survei apa yang mereka kurang yakin dengan produk kita, apa yang kurang dengan produk kita, dan apa yang bisa memuaskan mereka untuk tetap berlangganan dengan produk kita. Nah, di sini ada yang tidak rentan dan berharga. Di sini pelanggan ini setia dan menguntungkan. Jangan menipu mereka, tetapi pertahankan margin dan raih manfaat dari kepuasan mereka. Jadi pelanggan ini setia dan menguntungkan di perusahaan kita. Jadi jangan jangan kita kecewain gitu dengan produk-produk yang mengecewakan, tapi kita harus berinovasi membuat pelanggan kita puas dan tetap setia kepada produk kita. Nah, di sini ada yang rentan dan tidak berharga. Yang rentan dan tidak berharga itu pelanggan ini suka beralih, biarkan mereka pergi atau bahkan dorong mereka pergi. Jadi pelanggannya tuh suka produk kita tapi ganti produk, yang itu lebih baik, tapi ganti lagi ke sini, jadi suka beralih-alih produk gitu. Nah, jadi pelanggan ini jadi biarkan mereka pergi atau bahkan dorong mereka pergi. Nah, di sini ada yang tidak rentan dan berharga. Jadi pelanggan yang tidak menguntungkan ini bahagia. Cobalah membuat mereka berharga atau rentan. Jadi kita tuh punya pelanggan yang menguntungkan, yang tidak menguntungkan, tapi pelanggan itu puas dengan produk kita. Jadi coba membuat mereka berharga atau membuat mereka rentan, supaya pelanggan ini menguntungkan dan terus membeli produk kita. Jadi pelanggan itu bahagia dengan produk kita, puas dengan produk kita, tapi tidak beralih-alih atau tidak rentan dengan pesaing yang lain gitu. Jadi tetap setia kepada perusahaan kita. Nah, materi selanjutnya silakan untuk Nur Cipta. Baik, selanjutnya strategi penantang pasar. Yang pertama adalah mengidentifikasikan tujuan strategi dan lawan. Menyerang pemimpin pasar, ada menyerang perusahaan seukuran, menyerang perusahaan yang lebih kecil. Yang kedua, memilih strategi serangan umum, yaitu ada serangan frontal, serangan sisi, serangan pengintaian, serangan melewati, dan perang gerilya. Yang ketiga, memilih strategi serangan spesifik. Selanjutnya ada strategi pengikut pasar. Yang pertama pemalsu, yang kedua ada pengklon, ketiga peniru, dan pengadopsi. Strategi penceruk pasar. Yang pertama ada penceruk mencapai margin yang tinggi dengan pencerukan yang cerdas. Ada tugas penceruk, yaitu tugasnya menciptakan ceruk, memperluas ceruk, melindungi ceruk. Selanjutnya resiko penceruk, yaitu ada ceruk mengering dan ceruk diserang. Di sini ada daftar referensi yang kita ngambil dari satu referensi. Untuk sekian materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Roberta. Perkenalkan, nama saya Norberta Yuni dari kelas LN22I. Izin bertanya.
Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mempertahankan loyalitas pelanggan di dalam industri? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Sinap dulu yang nanya. Biasa atau biasa mentong ngobrol. Ya udah, Sinap dulu yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melani Sinap dari MN22L. Saya izin bertanya, hal apa? Kelompok 7. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghadapi persaingan? Apakah sudah jelas, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Kita tampung dulu ya. Iya, Kak, sudah. Oke, terima kasih. Boleh bertanya dulu nggak? Boleh. Teman-teman paham nggak materi yang dijelaskan tadi? Saya takutnya teman-teman hanya ngambil referensi. Untuk materi saya, boleh saya jawab? Maaf, boleh saya langsung jawab? Boleh, Sob. Tadi untuk materi yang saya itu, saya paham materi yang saya presentasikan, karena sebelumnya saya sudah mencari dulu dan memahami dulu. Kalau dari saya pertanyaannya, tadi kan ada tabel ya. Page kedua itu ada tabel. Ada lima urutan ya. Kayak misalkan apa tadi yang dari setiap tabelnya itu kan ada penjelasannya. Nah, bisa nggak ngejelasin satu persatu yang tadi? Karena saya lihat tadi hanya bagian-bagian ini aja, ini seperti ini seperti ini, tapi saya nggak paham tuh yang dari setiap kelompoknya itu, dan kenapa di tabel itu ada tanda panah kan ya, ada tanda panahnya, itu panahnya kemana, nah itu kenapa urutannya seperti itu gitu. Mungkin lebih jelasnya penjabarannya kali ya. Iya, betul, penjabarannya. Boleh saya yang menjawab? Boleh, siapa aja boleh. Ini menurut saya ya yang itu. Jadi di sini kan ada pendatang baru. Jadi ada pendatang baru tuh sebuah perusahaan baru gitu ya. Sebuah perusahaan baru yang berpotensial. Jadi itu tuh sebuah ancaman, pendatang baru tapi yang punya potensial gitu. Itu kan sebuah ancaman. Jadi panah ke bawah itu menjadi pesaing industri, jadi rivalitas segmen. Jadi itu bisa menjadi pesaing yang kuat. Nah, dari sini terus kan ada pemasok, itu kan ke pesaing industri juga panahnya. Itu kan pemasok itu merupakan kekuatan pemasok. Jadi pemasok kan suatu menurut yang saya tahu ya, pemasok kan kayak yang pemasok barang gitu ya. Jadi pemasok juga kan merupakan pesaing, masuk ke pesaingan industri, yang masuk ke pesaing industri mungkin ya, kekuatan kompetitif tuh. Yaitu ada pendatang baru, ada pemasok,
terus ada produk pengganti, ancaman produk pengganti, ada pembeli yaitu kekuatan pembeli. Nah, itu tuh semua masuknya ke pesaingan industri. Nah, di sini pesaing industri itu kan panahnya itu ke pembeli. Mungkin pesaing industri itu kan kalau kita punya sebuah perusahaan atau punya sebuah toko atau itu kan kita kan larinya kan ke pembeli. Jadi semua mau pendatang baru atau pemasok atau produk pengganti, kita itu semuanya itu pesaing industri, dan kita pasti membutuhkan kekuatan pembeli untuk membeli barang-barang kita. Mungkin itu yang saya pahami. Berarti walaupun pemasoknya beda barang tetap menjadi pesaing nggak? Untuk pemasok yang berbeda barang tetap sih menjadi pesaing menurut aku. Kayak yang walaupun misalkan di contoh kecilnya aja ya, kita itu memasukkan minuman ini mah minuman rasa, nah ini mah air putih gitu, di sebuah kulkas toko itu kita memasok teh gelas lah, kita memasok teh gelas. Nah, terus ada pemasok lain, yaitu pemasok air aqua gitu. Itu kan menjadi sebuah persaingan. Atau kayak pemasok lain kayak makanan gitu. Mereka kan lebih dominannya ke makanan baru atau ke minuman baru kayak gitu. Itu yang saya pahami. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebenarnya sih kalau menurut saya agak aneh ya. Jadi kalau persaingan kan harusnya tuh apple to apple ya, yang bersaing. Jadi bukan apple to jeruk misalkan. Kalau aqua dan teh gelas yang disampaikan kan sebenarnya mah dari segi target pasarnya pun beda. Minuman kalau misalkan aqua dengan le mineral mungkin, atau aqua dengan ini sama lah, sama persaingan. Tapi kalau aqua dengan teh gelas atau aqua dengan makanan kan beda ya. Menurut sih itu sih agak beda gitu. Oh, untuk kayak gitu misalkan ini nih, kita kan bulan puasa ya, di situ ada makanan, ada minuman, ada yang jual es campur, ada yang jual makanan makanan nggak tahu, kayak gorengan gitu ya. Itu kan kayak yang itu termasuk persaingan sih menurut aku. Karena gimana ya, kita tuh merebut hati pelanggan itu lebih tertarik dengan yang mana gitu. Kalau misalkan untuk minuman dan makanan, kayak yang pelanggan itu lebih tertarik dengan minuman atau makanan, atau karena dia lebih tertariknya ke makanan itu, jadi dia lebih memilih makanan itu gitu, lebih memilih gorengan daripada es cendol, karena menurut dia saya lebih tertarik dengan gorengan ini, kayak gitu mungkin. Karena bukan materi. Masih ada pertanyaan lagi? Atau Boleh. Oh iya, silakan. Boleh mencoba untuk menambahkan nggak yang soal ini kekuatan kompetitif? Oh iya, silakan Kak. Kalau menurut saya itu 5 kekuatan kompetitif atau 5 ancaman ya. Menurut saya tuh kalau yang pemasok, kekuatan pemasok. Jadi misalkan kita ini industri nih, setiap industri kan pasti butuh pemasok ya.
Nah, kekuatan pemasok itu sendiri contohnya dia itu menawarkan harga yang mahal. Nah, itu jadi menurut saya itu menjadikan ancaman buat industri kita. Terus ancaman produk pengganti itu menurut saya itu produk pengganti berarti produk yang jenis produk yang manfaatnya sama. Jadi contohnya kayak minyak nih. Nah, ancaman produk pengganti berarti dari pesaing itu contohnya minyak apa ya? Misalnya minyak tropikal nih. Nah, minyak tropikal itu ancamannya itu dari produk penggantinya nanti bisa dari si minyak curah kayak gitu. Ya ampun. Terus kayak misalkan si sabun mandi kayak gitu kan, itu kan banyak pesaingnya yang serupa tapi jadi manfaatnya sama tapi mungkin harganya beda atau enggak kualitasnya beda kayak gitu kalau menurut saya. Terus ancaman dari pembeli, kalau menurut saya ancaman dari pembeli itu jadi si pembeli itu pintar menawar ke kita. Jadi itu menjadi ancaman buat kita kalau si pembelinya pintar menawar ke kita. Terus satu lagi yang ancaman pemasok, misalkan kita ini sebagai agen. Nah, pemasok itu kan biasanya memiliki banyak agen ya. Nah, tetapi pemasok itu langsung menjual ke konsumen pengguna. Jadi si agen ini kehilangan pasar karena harusnya dari si pemasok ke agen, pemasok, distributor, agen, terus konsumen biasa. Nah, itu si pemasok langsung loncat ke konsumen. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Mbak U. Jelas Mbak U. Sama-sama, Pak. Terima kasih Kak Aulia sudah membantu menjawab. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya atau langsung menjawab pertanyaan yang sebelumnya? Mungkin menjawab pertanyaan dari yang sebelumnya dulu ya. Silakan yang mau menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Noberta, yaitu bagaimana cara mempertahankan loyalitas pelanggan di dalam industri. Jadi kita itu memerlukan pendekatan yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan pengalaman yang positif. Ya, ada beberapa langkahnya, yaitu kita harus kualitas produk atau layanan unggul. Jadi kita harus pastikan produk atau layanan kita itu memiliki kualitas yang tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu personalisasi, kita itu harus berikan pengalaman yang dipersonalisasikan seperti rekomendasi produk berdasarkan sejarah pembelian atau ucapan ulang tahun gitu. Lalu ada program loyalitas. Buat program loyalitas yang menawarkan insentif seperti kayak diskon atau hadiah kepada pelanggan yang sering berbelanja. Mungkin seperti itu. Bagaimana Noberta? Oke, baik. Terima kasih. Silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan Kak Putri? Yang menjawab pertanyaan Kak Putri. Tadi pertanyaannya bagaimana cara mempertahankan pelanggan
Yang hal apa saja ya? Yang hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menghadapi persaingan? Yang pertama, mengenali kompetitor. Caranya dengan membuat strategi pemasaran yang memanfaatkan kelemahan pesaing. Yang kedua, mengenali pelanggan diri Anda sendiri. Baik, saya lanjutkan. Lalu yang ketiga, memahami situasi dan kondisi persaingan. Lalu yang keempat, tunjukkan keunikan produk. Itu kayak menunjukkan perbedaan produk Anda dan produk orang lain. Yang terakhir, melakukan analisis peluang usaha dan tentukan target pasar. Udah, terima kasih. Sudah cukup, Kak Putri? Kak Putri, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup Neng, cukupin saja. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau banyak kesalahan dan juga maaf karena ini nggak bisa share screen. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.